Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran informatika. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas materi bagian kedua, yaitu mengenai bagaimana cara belajar programming. Nah, ini tema yang sangat menarik bukan? Kita akan mempelajari step by step bagaimana cara memulai belajar untuk menjadi seorang programmer. Karena materi ini akan menjadi dasar dalam kalian mempelajari pemrograman, jadi pastikan kalian memahami materi ini dengan seksama. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama, kalian akan diperkenalkan dengan lingkungan pemrograman yang akan digunakan untuk belajar. Lingkungan ini bisa diakses secara online menggunakan komputer atau gawai yang sudah disiapkan. Namun, jika tidak ada komputer, belajar pemrograman tetap bisa dilakukan dengan cara yang lain seperti menggunakan permainan interaktif. Nah, selama belajar pemrograman, kalian akan memulai dengan mencontoh program yang sudah Ibu praktekkan terlebih dahulu. Ini merupakan langkah awal untuk memahami dasar-dasarnya. Setelah memahami contoh, kalian bisa berkreasi membuat program sendiri sesuai ide dan imajinasi kalian. Anak-anak, Ibu ada sedikit materi tambahan untuk bekal kalian dalam mempelajari dasar-dasar belajar pemrograman. Ibu akan ulas kembali mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian programming. Kemarin Ibu sebutkan apa? Programming adalah kemampuan untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Belajar programming bukan hanya tentang memahami bahasa pemrograman, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir logis, kreatif, serta problem solving. Nah, anak-anak, yang pertama yang harus kalian pelajari adalah kalian harus memahami konsep dasar programming. Sebelum memulai, penting untuk kalian memahami konsep dasar yang berlaku di semua bahasa pemrograman. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu variabel, tipe data, logika, perulangan, fungsi, atau prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya, mengenai yang Ibu sebutkan tadi akan Ibu share lagi materinya ya. Di sini Ibu hanya akan membahas poin-poin intinya saja. Penting bagi kalian untuk memahami konsep-konsep tersebut, karena konsep tersebut merupakan fondasi untuk kalian memahami kode-kode program. Yang kedua, kalian harus memilih bahasa pemrograman yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan, yaitu seperti Python, JavaScript, Java, C++, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian bisa memulai dengan proyek yang kecil atau proyek sederhana seperti membuat kalkulator, membuat daftar tugas, menampilkan angka atau huruf. Proyek kecil ini membantu kalian memahami konsep dasar dan meningkatkan keterampilan teknis secara bertahap. Yang keempat, kalian gunakan sumber belajar yang tepat. Kalian juga bisa belajar di YouTube. Di sana banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa kalian pelajari. Dan lakukan praktek itu secara konsisten. Dan yang terakhir, kalian juga bisa berkolaborasi dan berbagi hasil karya. Seperti yang nanti akan Ibu ajarkan kepada kalian, yaitu mengenai Scratch. Itu akan Ibu jelaskan di minggu berikutnya. Oh iya anak-anak, satu lagi. Ini yang paling penting. Kalian jangan takut gagal. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Setiap error yang ditemukan adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Tetap sabar dan terus mencoba. Sekian materi pembahasan pada pertemuan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.